Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hetty. Saya berasal dari kelas C1 Suri Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran. NIM saya 21010112 dan dosen pembimbing saya Dr. Ronald Aprianto SEMSI. Baiklah, di dalam video ini saya akan menjelaskan dikit demi sedikit hasil dari 3 survei yang kami lakukan di kota Lubuk Linggau beberapa waktu yang lalu. Hasil survei yang kami lakukan beberapa waktu yang lalu, yang pertama adalah melakukan survei terhadap minuman jeruk nipis peras 18+. Es jeruk 18+ ini merupakan salah satu kegiatan UMKM yang dilakukan oleh masyarakat dan juga mempertahankan cita rasa asli dari sebuah jeruk nipis ini, dan juga menggunakan analisis SWOT. Berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui penerapan analisis SWOT yang dilakukan dalam sebuah penelitian dan penerapan sebagai sumber dasar cara penerapan perumusan daya saing. Metode survei terbagi menjadi 4 macam, yaitu observasi atau pengamatan, yang kedua interview atau wawancara, yang ketiga dokumen, dan yang keempat yaitu studi pustaka. Setelah kami melakukan hasil survei beberapa waktu yang lalu, ternyata perlu diperhatikan, yaitu tentang kelemahan, kekuatan, peluang, dan juga ancaman. Hasil survei tempat kedua yaitu terhadap penjualan makanan tela-tela. Tujuan dari manajemen pemasaran pada pedagang kaki lima ini adalah untuk mengetahui omset yang dihasilkan dan juga untuk mengetahui bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan tela-tela ini. Setelah kami melakukan survei beberapa waktu yang lalu, ternyata karakteristik metode yang digunakan dalam penjualan ini yaitu sama seperti sebelumnya, yaitu dengan cara menggunakan strategi atau juga metode asosiatif. Mengetahui beberapa strategi pemasaran dan apa saja bahan yang digunakan dalam pembuatan tela-tela, dan mengetahui omset yang dihasilkan per harinya, dan ternyata omset yang dihasilkan perharinya cukup besar. Nah, itu tandanya bahwa walaupun makanan ini nampak sederhana, namun juga bisa dapat bersaing di era digital seperti sekarang ini. Hasil survei ketiga yaitu survei terhadap penjual makanan pisang. Tujuan dari analisis manajemen pemasaran pada pedagang kaki lima ini adalah untuk mengetahui bahan apa saja yang digunakan dan juga berapa omset per hari yang dihasilkan. Tujuannya adalah untuk mengetahui strategi manajemen pemasaran supaya mendapatkan income yang lebih besar di era digitalisasi ini. Setelah kami melakukan survei beberapa waktu yang lalu, ternyata metode survei yang dilakukan yaitu menggunakan strategi asosiatif. Nah, dan juga hasil survei dapat diketahui bahwa omset perharinya pada penjualan pisang ini ternyata cukup besar dan juga dapat dinikmati semua kalangan masyarakat. Setelah kami melakukan survei di beberapa waktu yang lalu di 3 tempat, yang pertama minuman jeruk nipis peras 18+, dan yang kedua tela-tela, dan yang ketiga yaitu pisang goreng. Dan ini dapat disimpulkan bahwa tetap mempertahankan kehigienisan alat, tempat, dan juga tetap mempertahankan sebuah keramahan terhadap konsumen, dan juga tetap mempertahankan sebuah daya tarik tersendiri agar setiap pembeli bisa tertarik untuk membeli sebuah makanan ini. Dan juga sarannya yaitu tetap mempertahankan cita rasa dan juga tetap ramah terhadap
pembeli dan juga tetap menjaga kebersihan lingkungan dan juga alat yang digunakan.